Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus. Nabi pada dasarnya adalah manusia seperti kita. Bedanya, Nabi menerima wahyu dari Tuhan. Dalam agama, Nabi palsu adalah orang yang membuat pernyataan palsu bahwa ia menerima nubuat atau wahyu atau berbicara untuk Allah, atau orang membuat pernyataan semacam itu untuk tujuan jahat. Dalam Matius 7 ayat 15-18 diperingatkan kepada umat Kristen agar mewaspadai nabi-nabi palsu. Mereka menyamar seperti domba atau sesama pengikut Kristus. Namun sebenarnya mereka adalah serigala yang buas atau iblis. Berikut ini ciri-ciri nabi palsu menurut Alkitab. Pertama, guru-guru palsu. Dalam 2 Petrus 2 ayat 1 bahwa akan muncul guru-guru palsu di tengah-tengah umat Kristen. Guru-guru palsu tersebut akan memberikan pengajaran sesat. Kita harus mewaspadai guru-guru palsu ini dengan melihat pengajaran mereka. Apakah membawa kita semakin dekat kepada Allah, dan apakah mereka mengakui dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Kedua, Injil palsu. Dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan pula bahwa sekalipun dari para rasul ataupun malaikat dari sorga, jika ia memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang difirmankan Allah, maka terkutuklah ia. Jadi nabi palsu adalah yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh para rasul, atau memberitakan Injil palsu yang menyimpang dari ajaran Kristen. Ketiga, mukjizat palsu. Dalam Ulangan 18 ayat 22 dikatakan bahwa jika seorang nabi berkata demi nama Tuhan, namun perkataannya tersebut tidak terjadi, berarti perkataannya itu tidaklah difirmankan Tuhan, maka ia adalah nabi palsu. Namun dalam Matius 24 ayat 24 ada nabi palsu yang mengadakan mukjizat sehingga membuat orang percaya. Kita perlu mewaspadai dalam hal ini. Kita perlu melihat apakah memuliakan Allah dan sesuai dengan janji-janji Tuhan bagi orang percaya. Keempat, melihat buahnya. Dalam Matius 7 ayat 19 bahwa dari buahnya lah nabi palsu dapat dikenali. Oleh sebab itu, kita perlu mengenal apakah mukjizat mencerminkan buah-buah roh. Terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kelima, menyembah Allah lain. Dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai 3 bahwa jika muncul nabi di antara kita dan ia memberitakan suatu tanda atau mukjizat, namun ia membujuk untuk mengikuti Allah lain yang tidak kita kenal, jelas bahwa ia adalah nabi palsu. Keenam, kebenaran palsu. Dalam Roma 10 ayat 3 bahwa nabi palsu tidak mengenal kebenaran Allah, melainkan berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Selain itu, 2 Yohanes 1 ayat 10 juga ditegaskan untuk menolak seorang yang datang kepada kita namun tidak membawa ajaran yang berasal dari Allah. Ketujuh, perkataannya tidak berasal dari Allah. Dalam Ulangan 18 ayat 18 sampai 20 bahwa Allah menaruh perkataannya dalam mulut nabi-nabinya, dan nabinya itu akan menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Namun nabi palsu akan menyampaikan sesuatu dengan nama Allah, namun tidak diperintahkan Allah, atau membawa nama Allah lain. Itulah 7 ciri nabi palsu yang harus kita waspadai.
Matius 24 ayat 11 mengatakan bahwa nabi palsu memiliki misi menyesatkan pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki pengetahuan dan memiliki pondasi rohani yang baik agar kita tidak terjerumus dan tersesat ke jalan yang salah. Seorang nabi Allah pasti memiliki karakter Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.